dan teman-teman saya akan membacakan tugas LKS. Pengembangan dan manfaat LKS. Pengertian. Saran pelajaran yang dapat digunakan guru dalam mengingatkan keterlibatan atau aktivitas siswa dalam proses belajar mengajar. Manfaat LKS: mengubah kondisi suasana guru sentris menjadi siswa sentris, membuat guru menghargai siswanya untuk dapat menemukan konsep-konsep melalui aktivitasnya sendiri atau dalam kelompok kerja. Keterampilan proses pengembangan sikap ilmiah serta membangkitkan minat siswa terhadap alam sekitarnya. Mengubah guru memantau kebersihan siswa untuk mencapai saran belajar. Manfaat khusus untuk tujuan latihan. Siswa diberikan serangkai tugas atau aktivitas latihan lembar kerja. Seperti ini sering digunakan untuk memotivasi siswa ketika sedang melakukan tugas latihan. Untuk menyerahkan penarap aplikasi. Siswa dibimbing untuk menuju suatu metode penyelesaian soal dan kerangka penyelesaian dari serangkai soal-soal tertentu. Untuk kegiatan penilaian, siswa ditugaskan untuk mengumpulkan data tertentu, kemudian menganalisis data tersebut. Untuk penemuan dalam lembaran kerja ini, siswa dibimbing untuk menyelidiki suatu keadaan tertentu agar menemukan pola dari situasi itu dan kemudian menggunakan bentuk umum untuk membuat suatu perkiraan. Action. Syarat LKS yang baik. Syarat didaktik. Yang pertama,
memperhatikan adanya perbedaan individu. 2. Terkena pada proses untuk menemukan konsep-konsep. 3. Memiliki variasi stimulus melalui berbagi media dan kegiatan siswa. 4. Dapat mengembangkan kemampuan komunikasi sosial, emosional, moral, dan estetik pada diri siswa. 5. Pengalaman belajar ditentukan oleh tujuan pengembangan pribadi siswa dan bukan ditentukan oleh materi bahan belajar. Syarat konstruksi. Yang pertama, menggunakan bahasa yang sesuai dengan tingkat kedewasaan siswa. Kedua, menggunakan struktur kalimat yang jelas. Ketiga, memiliki tata urutan pelajar yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. 4. Hadirkan pertanyaan yang terlalu terbuka. 5. Yang mengacu pada buku sumber yang di luar kemampuan keterbacaan siswa. 6. Menyediakan ruang yang cukup untuk memberi keleluasaan pada siswa untuk menulis jawaban untuk menggambar pada LKS. 7. Menggunakan kalimat yang sederhana dan pendek. 8. Menggunakan lebih baik instruksi daripada kata-kata. 9. Dapat digunakan semua siswa, baik yang lambat maupun yang cepat. 10. Memiliki tujuan belajar yang jelas serta bermanfaat sebagai sumber motivasi. 11. Mempunyai identitas untuk memudahkan administrasinya. Syarat teknis. Yang pertama, menggunakan huruf cetak. 2. Gunakan huruf tebal yang agak besar untuk topik, bukan huruf biasa yang diberikan garis bawah. 3. Gunakan tidak lebih dari 10 kata dalam
satu baris. 4. Gunakan bingkai untuk membedakan kalimat perintah dengan jawaban siswa. 5. Usahakan perbandingan besarnya huruf dengan besarnya gambar serasi. Pengembangan LKS. 1. Menetapkan standar kompetensi, judul dan tujuan pembelajaran kompetensi dasar yang ingin dicapai. 2. Menganalisis dan menggambarkan kompetensi dasar menjadi indikator dengan langkah-langkah sebagai berikut. Merumuskan kompetensi dasar yang ingin dicapai, memiliki dan menjabarkan materi pembelajaran berdasar kompetensi dasar yang ingin dicapai, membuat indikator mencapai kompetensi dasar, memuat ciri-ciri tujuan yang hendak diukur, memuat satu kata kerja operasional yang dapat diukur, berkaitan erat dengan materi yang diajarkan, dapat dibuat evaluasi 3 atau 5 butir soal. 3. Menampakkan prosedur, jenis dan alat penilai berbasis kelas. 4. Menempatkan alternatif kegiatan pengalaman belajar yang dapat memberikan peluang yang optimal kepada siswa untuk mengembangkan keterampilan proses. 5. Penempatan dan pengembangkan bahan atau media sumber yang sesuai dengan kemampuan dasar yang akan dicapai. Karakteristik siswa, kualitas rencana dan prasarana, dan karakteristik lingkungan siswa. 6. Menyusun LKS yang lengkap, yaitu menggunakan hasil-hasil yang telah dilakukan menjadi sebuah LKS. Penilaian kualitas LKS. Penilaian input
yaitu penilaian dilakukan setelah LKS selesai disusun dengan tujuan penampak atau penyempurnaan sebelum LKS sebarluaskan. Penilai input yaitu penilai yang bertujuan mengetahui peran LKS dalam keseluruhan program uji coba. Penilaian ini dilakukan sebelum LKS diterapkan di dalam kelas. Penilaian proses yaitu penilaian yang bertujuan mengetahui sebenarnya seberapa jauh LKS tersebut sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, yang akhirnya akan dipakai untuk penyempurnaan atau mereferensi LKS. Fungsi LKS. LKS memuat apa yang harus dilakukan siswa meliputi lakukan mengamati dan menganalisis. LKS membuat siswa menerapkan dan menginteraksikan sebagai konsep yang telah ditemukan. LKS berfungsi sebagai penuntun belajar. LKS berisi pertanyaan atau isian yang jawabannya ada di dalam buku. LKS berfungsi sebagai penguatan. LKS berfungsi sebagai petunjuk praktikum. Beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Lembaran kerja siswa disusun oleh guru mata pelajar sehingga sesuai dengan tingkat siapapun situasi, keadaan siswa dan keadaan sekolah. Materi lembar kerja disesuaikan dengan standar kompetensi SKS, kompetensi dasar KD, dan indikator materi sesuai dengan standar materi belajar yang disusun secara baik sesuai dengan materi ajaran. Menentukan jenis atau macam lembar kerja siswa agar penulis sesuai. Guru memperkaya sumber sebanyak mungkin untuk memperkaya materi dalam mengajar. Membuat gambar terkini pelaksanaan secara singkat. Siswa secara efektif
dijadikan subjek dalam proses belajar atau yang digunakan harus tepat. Rangkaian pembelajaran siswa terkait dengan baik. Struktur LKS. 1. Judul mata pelajaran, semester, dan tempat. 2. Petunjuk belajar. 2. Aduh. Struktur LKS. Yang pertama, judul mata pelajaran, semester, dan tempat. Yang kedua, petunjuk belajar. Yang ketiga, kompetensi yang akan dicapai. 4. Yang keempat, indikator. Yang kelima, informasi pendukung. Yang keenam, tugas-tugas dan langkah-langkah kerja. Yang ketujuh, penilaian. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih dan selamat pagi. Selamat pagi, Bu dan teman-teman. Saya Rosalia Putri Kajita, NIM 2019-18-6202 B0049, kelas 4A, Prodi PLB. Baiklah, saya akan membacakan pengembangan dan pemanfaatan handout. Pengertian bahasa ajaran tertulis yang diharapkan dapat mendukung bahan ajaran lainnya atau penjelasan dari guru, biasanya diambil dari beberapa literatur yang memiliki referensi. Bentuk handout. Catatan, bentuk diagram, bentuk catatan dan diagram. Langkah-langkah penyusunan handout. Analisis kurikulum. Judul handout, referensi, kalimat singkat dan jelas. Evaluasi sumber belajar. Pertimbangan dalam memilih handout. Relevasi dengan kompetensi dasar materi pokok. Materi memberikan penjelasan secara lengkap pada pengetahuan materi dapat bertanggung jawabkan. Kalimat yang
disajikan singkat dan jelas, dapat diambil dari buku atau internet. Unsur-unsur penyusunan handout: standar kompetensi dasar, ringkasan materi, soal-soal, sumber bacaan. Action. Kompeten handout: identitas handout, nama fakultas, jurusan, prodi, kode mata kuliah, nama mata kuliah, pertemuan, ke handout, kejumlahan halaman, mulai berlakunya handout. Materi pokok, materi penduduk perkuliahan yang disampaikan, kepedulian, kemauan, dan keterampilan dosen menyajikan. Ini sangat menentukan kualitas HO. Action. Jenis handout: handout praktek. 1. Materi pokok. 2. Langkah-langkah atau proses yang akan dilakukan. 3. Pengalaman dan keterampilan. 4. Penggunaan alat evaluasi. Handout non-praktek. 1. Acuan handout adalah RPP. 2. Format handout slide, paper base, berbentuk narasi yang singkat, kesemat atau flowchart. 3. Konten handout evaluasi, materi rincian materi. Baiklah, saya akan membacakan tugas saya yang terakhir. Manfaat handout. 1. Memperoleh informasi tambahan yang belum tentu mudah diperoleh secara cepat dari tempat lain. 2. Memberikan rincian prosedur atau teknik pelaksanaan yang terlalu kompleks bila menggunakan media audiovisual. 3. Materi yang terlalu panjang atau kompleks yang telah diringkas dalam bentuk catatan yang mudah dipahami. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Dan selamat pagi.